sikap ya, sikap para ustadz yang sering kita saksikan di YouTube. Jadi ada beberapa ustadz, mayoritas lah ya, itu kalau berceramah, memberikan tausiah dan sebagainya, seakan-akan mereka itu asistennya Allah ya, seakan-akan tahu betul maunya Allah, seakan-akan tahu betul sikapnya Allah terhadap suatu masalah. Ada satu kesamaan yang mereka lakukan atau sikap dari para ustadz ini adalah tidak memperlihatkan adanya rasa takut kepada Allah ketika menyebut nama Allah. Tidak ada, enteng-enteng saja gitu. Jadi seakan-akan mereka benar-benar bertindak dan untuk dan atas nama Allah gitu, dan Rasulullah ya. Gak ada beban apa-apa ya, bicara semaunya ya, memperlihatkan seakan-akan mereka ya seperti asistennya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan membahas masalah sikap ya, sikap para ustadz yang sering kita saksikan di YouTube. Jadi ada beberapa ustadz, mayoritas lah ya, itu kalau berceramah, memberikan tausiah dan sebagainya, seakan-akan mereka itu asistennya Allah ya, seakan-akan tahu betul maunya Allah, seakan-akan tahu betul sikapnya Allah terhadap suatu masalah ya. Ada yang berpola begitu mudahnya menjatuhkan hukuman ya, menghukumi, mencela kan gitu. Ada juga yang berpola ya, sering bercanda gitu. Jadi nama Allah dan Rasulullah kadang-kadang dijadikan bahan candaan gitu ya. Termasuk juga yang sering mengibaratkan Allah seperti makhluknya. Ada satu kesamaan yang mereka lakukan atau sikap dari para ustadz ini adalah tidak memperlihatkan adanya rasa takut kepada Allah ketika menyebut nama Allah. Tidak ada, enteng-enteng saja gitu. Jadi seakan-akan mereka benar-benar bertindak dan untuk dan atas nama Allah gitu, dan Rasulullah ya. Gak ada beban apa-apa ya, bicara semaunya ya, memperlihatkan seakan-akan mereka ya seperti asistennya Allah. Karena kalau asistennya Allah kan berarti pangkatnya di bawah utusan Allah kan itu. Malah bisa jadi ini, lebih dekatan asisten Allah kan itu. Ya asisten kan. Ya ini sebenarnya mengerikan ya. Mengerikan sekali. Gaya-gaya para ustadz ya, yang memperlihatkan seakan-akan dia adalah manusia paling dekat dengan Allah. Padahal sesungguhnya kalau menurut pandangan saya justru mereka-mereka ini orang yang paling jauh dari Allah. Sebetulnya ini, kalau pandangan saya begitu. Karena tidak memperlihatkan secara jujur kedekatannya kepada Allah. Ya ada beberapa ustadz yang memperlihatkan rasa takut kepada Allah, ada. Tapi mayoritas enggak. Ya, banyak bercandanya. Ya. Ya seakan-akan tadi apa yang diucapkan itu benar-benar sudah mendapat persetujuan Allah gitu. Ya, ini ya mengerikan sebetulnya. Sehingga saya meyakini dalam pandangan saya justru para ustadz ini yang ahli ilmu sebetulnya orang-orang yang jauh
dari Allah. Mereka hanya mengandalkan daya ingat saja. Dengan kata lain ya, imannya berhenti di kerongkongan atau Islamnya berhenti di kerongkongan, tidak sampai ke hati gitu. Justru para jamaah ya, para orang awam yang mengikuti ceramah itu, yang saya melihat adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Karena saya yakin ada rasa takut di hati mereka gitu. Karena ketidaktahuannya, karena keterbatasan ilmunya, yang ada rasa takut, ya, merasa jauh dari Allah. Nah justru yang merasa jauh itulah yang sebetulnya dekat sama Allah. Nah, saya sarankan kepada para jamaah ya, yang sedang mendengarkan ceramah dan sebagainya, dibiasakan dalam hati, diucapkan dalam hati, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya, minta ditunjuk jalan yang benar. Ya. Nanti bisa membedakan ucapan yang benar mana yang nggak benar, nanti bisa bedakan itu. Ya paling tidak dengan doa semacam itu nanti didekatkan oleh Allah kepada Quran dan As-Sunnah. Pasti ada sebab-sebab dan caranya. Ya, dengan modal rasa takut dan merasa jauh dari Allah. Justru sebaliknya, para jamaah, para umat yang sungguh-sungguh ingin belajar karena rasa takut dan merasa jauh dari Allah, justru yang seperti itu yang menurut saya dekat sama Allah gitu, dibandingkan daripada ustadz-ustadz yang sembrono membicarakan Allah dan Rasulullah. Itu jauh gitu, jauh. Karena yang bicara ya mulutnya, otaknya, bukan hatinya gitu. Ini kebanyakan kebanyakan. Jadi memang kondisi semacam ini ya kita prihatin ya. Tapi apa mau dikata, itulah yang ada kan itu. Jadi para ustadz yang merasa seakan-akan dia asistennya Allah, merasa paling dekat dengan Allah, ya hati-hatilah. Ya, hati-hatilah karena sesungguhnya Anda itu dalam posisi sangat jauh dari Allah. Kan gitu. Buanglah perasaan merasa paling dekat dengan Allah, buanglah perasaan itu. Karena keadaannya sebaliknya, Anda jauh dari Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah nggak begitu cara ngomongnya kan itu. Tidak akan mudah menyalahkan orang, ya. Tidak akan mudah mengibaratkan Allah dengan makhluk, tidak akan mau membuat nama Allah dan Rasul jadi bahan lelucon gitu kan, jadi gurauan gitu. Nggak mau kalau yang dekat sama Allah itu, apalagi menyampaikan hal-hal yang sifatnya baru seakan-akan dia dapat dari Allah. Nah ini lebih berbahaya lagi, ajaran-ajaran baru, pemahaman-pemahaman baru gitu. Karena justru sebenarnya Anda itu sedang jauh dari Allah gitu. Dan bagi para jamaah yang sedang mengikuti satu ceramah, tausiah, jangan berkecil hati. Karena boleh jadi Allah itu dekat dengan Anda karena keterbatasan ilmu, tapi ada rasa takut di dalam hati. Itu Allah justru lebih dekat dengan saudara. Jangan kecil hati. Jadi tetap saja dalam hati doa saja, ihdinas siratal mustaqim kan gitu. Mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah dari ajaran-ajaran sesat, informasi-informasi yang keliru kan itu. Insya Allah begitu. Karena pada hakikatnya jalan yang lurus itu hanya Allah yang punya, hanya Allah yang tahu gitu. Tinggal nanti insya Allah diberi kekuatan, diberi bimbingan untuk bisa mengerti Quran dan As-Sunnah gitu. Oke, sekedar curhat aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Dan insya Allah himbauan ini juga sampai kepada para ustadz yang sok paling dekat sama Allah gitu. Seakan-akan dia asistennya Allah. Nah itu mulai hati-hati deh gitu kan gitu. Karena sesungguhnya Anda itu sedang jauh banget dari Allah. Itu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.